Topik kali ini kita akan menggunakan tabels untuk mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan di kertas kerja, merefer kepada sheet-sheet sebelum. Highlight A1 sampai L1, kemudian Ctrl Shift down arrow, kemudian insert table, rename dengan work yes. Kita pindah ke sheet shipper ID, highlight, insert table, rename table dengan shipper ID. Kita pindah ke sheet supplier ID, kemudian insert table, rename dengan supplier ID. Kemudian kita pindah ke sheet product ID, insert table, kemudian rename dengan product ID. Ke order ID, insert table, rename dengan order ID. Pindah ke employee ID, insert table, kemudian rename dengan employee ID. Untuk data terakhir, kita akan membuat tabel customer ID. Oke, kita akan mengisi kolom-kolom kosong di sini. Untuk mempermudah, karena fungsi WPS berbeda dengan Excel, kita mau pakai alat bantu ya di sini ya. Situ order ID itu isi headernya apa aja, mau saya copy. Oke. Kemudian di product ID juga mau saya copy. Kemudian di customer juga nih, customer name-nya, headernya mau saya copy. Di employee ID ini ada juga. Oke, saya mau isi dulu dengan customer name. Di customer name ini kita akan menggunakan index dan match. Indeksnya adalah kita mau mengeluarkan customer ID, di mana customer name itu hanya ada customer ID ya di situ ya, di sini ya. Sorry. Kita lihat di sini. Untuk mendapatkan customer name, kita perlu customer ID, di mana customer ID ada di order ID. Jadi saya akan merefer kepada order ID. Di dalam order ID, saya mau panggil customer ID. Kemudian saya akan matchkan dia dengan order ID. Di dalam order ID table terhadap order ID, kemudian exact match, dia ada di 90. Jadi identitas dari customer name itu yaitu 90. Kali ini saya coba akan pelan-pelan menggabung lebih dari dua formula ya di sini ya. Kita akan keluarkan customer name-nya. Kita akan menggunakan index. Saya isi sementara di kolom selanjutnya. Index. Di situ saya akan memanggil customer ID. Di dalamnya yang mau saya panggil adalah customer name-nya. Kemudian
saya mau merefer kepada customer ID nomor 90, yaitu Wilman Kala. Nah, perhatikan kita mau menesting ya, jadi mau menggabungkan. Saya mau gabung si E2 jadi satu dengan si F. Ini E2-nya mau saya copy teksnya saja, kemudian saya pindahkan ke E2 di sini. Oke, ini sudah dalam bentuk nested. Ada berapa formula di sini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kemudian saya mau pindahkan karena sebenarnya berada di kolom ini ya harusnya ya. Jadi begini. Ini kemudian saya hapus. Jadi terisi customer name. Ini cara paling aman untuk menggabung beberapa formula. Kita akan mengisi employee ID. Perhatikan di sini employee ID ada di sini ya, di apa namanya, di referensi terpisah. Saya mau ambil last name-nya ya. Kemudian dari mana saya mendapatkan customer employee ID padahal saya tidak memiliki identitas di sini ID yang bisa saya panggil, maka saya perlu memanggil dari sini ya, dari sini order dari tabel order ID. Jadi saya punya ini 3. Karena sama antara employee ID dengan customer ID, bentuknya seperti ini ya. Jadi saya mau copy aja. Perhatikan pada saat kita menggabung, kita pun harus bisa memisahkan. Di sini customer ID, kemudian customer ID terhadap customer name. Jadi saya mau di sininya saya ganti menjadi employee ID. Kemudian setelah saya mendapatkan employee ID, saya mau menggunakan si employee ID untuk memanggil last name-nya ya. Jadi ini kita ganti seluruhnya, karena kita nggak mau ngomongin customer. Kita mau panggil employee ID terhadap last name. Jadi perhatikan di sini order ID di B2 merefer kepada tabel order ID di kolom order ID, maka dia mendapatkan position. Setelah dia mendapatkan position, dia akan di-refer kepada order ID kolom employee ID. Setelah kita mendapatkan employee ID, maka kita akan memanggil si employee ID untuk mengeluarkan last name. Oke, ini keluar Buchanan. Oke, bagaimana dengan selanjutnya? Ini kolomnya namanya employee name ya, employee last name. Oke, di sini ada order date. Gimana order date? Dia ada di order ID. Boleh nggak saya copy? Gampang ya, kalau yang ini saya hanya mau copy yang ininya aja. Jadi kita nggak mau ngetik lagi. Saya mau di sini, saya Ctrl paste. Kemudian perhatikan di sini saya memanggil si order date di dalam order ID, maka yang diindekskan adalah order date. Kemudian refernya masih sama ya di dalam order ID. Oke, nggak keluar apa yang ada yang salah. Oke, order date terhadap order ID, kemudian matchnya terhadap order ID, kemudian, nah di sini perhatikan kurungnya, memang dibutuhkan apa kehati-hatian di sini ya. Jadi ini berbeda dengan Excel ya. Oke, ini keluar order date, kemudian supplier name. Bagaimana saya mendapatkan supplier name? Perhatikan di sini supplier name itu didapat setelah saya mendapatkan supplier ID. Di mana saya bisa dapat supplier ID? Ada di sini ya. Sorry, saya ganti warnanya jadi hijau aja. Supplier ID,
berarti saya perlu product ID. Ada nggak product ID? Ada ya. Maka di situ kita akan panggil. Pertama yang akan kita panggil adalah supplier ID-nya dulu. Mana kita indekskan di situ product ID, kemudian terhadap supplier ID, kemudian kita matchkan dengan product ID terhadap product ID di kolom product ID, kemudian kita tutup. Ada dia di baris kelima. Di situ, sorry, dengan indeks nomor 5 ya, gitu ya. Kemudian saya akan merefer kepada, oh ya, saya komakan dulu saja ya, nanti ini sering hilang biasanya. Saya akan panggil supplier name. Ada di supplier ID tabel, kemudian di kolom supplier name. Oke, ini pentingnya menamakan header dengan baik. Oke, ketemu di sini. Oke. Oke. Kita akan isi product name. Product name ada merefer kepada product ID. Jadi tinggal panggil si product ID-nya aja ya. Ada nggak di sebelumnya? Ada lah ya, kita bikin aja. Oke, index. Panggil product ID di kolom product name, kemudian match terhadap product ID, kemudian refer ke product ID table, di kolom product ID. Situ keluar Cuiso Cabrales. Copy saja. Kemudian kita mau panggil shipper. Di dalam shipper ini ada shippernya, shipper ID dan shipper name. Ini ada di mana nih shipper ya? Shipper ada di di order ID ya. Ada di shippernya. Oke, sini ada nggak? Ada ya. Oke, saya copy. Oh, ini ada nih ya. Oke, shipper ID saya kasih warna biru biar gak ketukar. Sini ya. Berarti saya panggil order ID lagi nih. Kalau kayak begini, saya mau copy yang mana? Copy yang pertama tadi ya. Nah, ini ya. Saya copy aja. Saya males ngetik. Oke, di sini perhatikan bagaimana kita membaca nested formula ya. Order ID kita panggil di match. Kemudian yang mau kita keluarkan bukan customer ID ya di situ, tapi shipper ID. Saya ganti shipper ID. Kemudian setelah saya dapat shipper ID, pasti di sininya saya refer ke shipper ID. Saya mau keluarin shipper name. Oke, keluar Federal Shipping. Kemudian saya mau tahu price. Price tinggal panggil si product ID saja. Sama dengan supplier. Udahlah kita ketik aja karena cuma sedikit. Oke, sama dengan kita mau panggil di product ID price ya. Price match terhadap product ID, kemudian terhadap product ID di dalam product ID
kolom, kemudian oke, harganya keluar, kemudian selnya adalah price dikali quantity. Oke, selesai ya. Oke, kita akan menggunakan formula unik. Formula ini setara dengan remove duplicate, jadi dia hanya akan mengeluarkan value yang tunggal. Saya mau panggil salesnya ya. Di sini saya tinggal perhatikan ini berbeda dengan WPS. Di sini perbedaannya kalau di WPS 3 dia hanya akan keluar satu. Kalau di 365 dia akan keluar sebanyak baris di mana tidak terjadi duplikasi. Nah, di sini saya coba karena manual ya. Saya akan menggunakan Ctrl Shift Enter. Nah, di situ ada NA. Jadi saya batasin aja di sini. Ya. Kemudian saya menghapus. Perhatikan pada saat menghapus Ctrl Shift Enter. Oke, perhatikan perbedaan yang terbesar di sini. Jadi saya kan perlu meyakinkan bahwa seluruhnya terbawa gitu ya. Nah, jadi saya harus berhenti sampai menemukan NA. Oke, kemudian saya warnain, berarti sejumlah ini yang harus saya keluarkan. Nah, untuk itu saya menghapus ya, biar NA-nya hilang. Karena nggak mungkin kamu bisa ngilangin nih. Misal seperti ini kan nggak bisa ya. Jadi kalau mau ngilangin bareng, dihilangin bareng, kemudian Ctrl Shift Enter. Oke, di situ saya mau bikin di sini jadinya kan udah diwarnain sejumlah warna biru aja. Oke, saya mau panggil ini ya, employee last name. Oh, boleh juga saya panggil begini ya. Work, yes. Terus di situ saya mau panggil employee last name. Tetap penting menggunakan fungsi dari si tabel itu. Jadi menggunakan range cell itu menjadi lebih sulit untuk kamu checking karena kamu nggak tahu sel itu merefer kepada mana. Potensi juga kolom-kolom itu berulang namanya. Oke, seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama, saya mau bagi shipper name. Nah, shipper name kebetulan cuma 3 ya. Jadi saya mau transpose kemudian unik karena saya mau geser ke kanan ya, jadi saya pakai transpose. Kemudian saya mau panggil si work yes tadi, kemudian di kolom shipper name kemudian saya tetap perlu menggunakan shift enter. Nah, di sini saya shift enternya cuma 1 padahal harusnya 3. Oke. Nah, ini perbedaannya kalau pakai WPS sama pakai Excel. Oke. Oke, kemudian saya mau cari isinya. Di situ saya highlight seluruhnya karena saya akan menggunakan array. Kalau pada saat kamu menggunakan array, maka kita akan menggunakan Ctrl Shift Enter. Di sini saya mau jumlahkan si workcase-nya itu di kolom sales, kemudian terhadap employee last name tadi ya, employee last name, kemudian terhadap kolom ini ya, array juga di situ, kemudian terhadap shipper name di tabel work yes. Kemudian pastikan kamu
mencet seluruh tombol di Ctrl Shift Enter. Oke, selesai. Ini tabelnya dengan menggunakan Ctrl Shift Enter. Sini saya mau panggil employee ID, reference-nya, kemudian saya akan menggunakan data validation karena saya mau hanya berada dalam list. Employee ID itu kan hanya ada yang last name-nya hanya ada 10 ya. Situ saya pilih, kemudian saya pilih bukanan dulu aja ya. Kemudian saya mau panggil product name unique, kemudian di tabel apa, di worksheet, di work yes, terus product name, Queso Cabrales. Perhatikan kita nggak tahu ya jumlahnya berapa, jadi saya mau asal aja di sini. Ctrl Shift Enter sampai ketemu NA. Ini jumlahnya. Oke, terus saya mau hapus karena saya nggak mau NA-nya ada. Jadi saya hapus. Waktu dihapus, delete, Ctrl Shift Enter. Kemudian saya mau klik lagi yang ada warna birunya saja. Unique, work yes, kemudian product name. Kemudian enter, Ctrl Shift Enter. Kemudian saya pengen tahu salesnya ya di situ. Sales, kita akan isi sales. Kita akan menggunakan CBFS. Kita panggil work yes terhadap sales. Kemudian work yes di kolom product name terhadap range product name, kita akan menggunakan Ctrl C ya. Kemudian work yes terhadap employee last name terhadap bukanan. Oke, ini saya. Oke. Nah, di sini harus kita highlight sampai bawah ya, terisi seluruhnya. Kemudian saya mau pakai rank untuk mengurutkan. Oke, saya akan menggunakan rank. Oke, ini saya akan manual ya di sini karena recordingnya tidak mengizinkan saya menggunakan function. Oke, diabsolutkan. Kamu boleh juga dari C-nya sampai numeriknya ya. Saya cuma di ininya aja karena saya nggak akan menggunakan pindah kolom. Oke, untuk pengguna Excel, nanti kamu akan menemukan jika ada angka sama, salah satunya akan bernilai tetap. Jadi seperti ini ya, mana yang mau dipilih, yang urutannya, kan 20 semuanya ya. Oke, nah ini bagaimana caranya kita mau mana yang mau didahulukan. Tetap semuanya memiliki nomor unik. Jadi rank by unique ya. Oke, di sini kita akan menggunakan conif. Age-nya adalah dia punya, kemudian terhadap dia, kemudian terhadap dia. Oke, di sini
salah satunya akan kita lock. Oke, coba kita bandingkan. Masih satu-satu ya. Oke, kita kurangin. Masih 0-0 ya, gitu kan. Oke, bagaimana ini bisa masuk? Sekarang oh 00 gitu ya. 00 adalah unik. Yang berurutan di sini 20 20 20 dia diurutin 0 1 2 3. Oke, setelah itu berarti ini berjalan rumusnya ya. Masuk ke dalam sini. Oke, kita jumlahkan Ctrl V. Oke, karena dijumlah. Oke, selesai ya. Jadi dia. Oke, saya akan membuat position di sini sebanyak 77 ya. Position saya mau urutkan karena saya sudah rankingkan, maka saya mau indeks. Kalau rankingnya 1, saya mau tahu siapa sih kita kan ya, match terhadap 1 di dalam rank. Oke, kita absolutkan. Kemudian ini juga saya absolutkan. Kamu boleh full absolut ya. Jadi sampai ke abjadnya. Oke, ini udah saya copy saja. Kemudian dengan cara yang sama, saya mau indekskan salesnya. Di sini, oke ya. Product name, sales, kemudian total sales sama dengan sum work terhadap sales. Kemudian saya mau salesnya masing-masing orang. Sales from ya. Tuh saya mau sum seluruhnya. Oke, ini bisa kita lihat. Berapa persen? Saya mau round dibagi sales. Saya mau ganti seperti ini ya. Bisa diganti. Ini saya hide. Seperti itu. Jadi ini bisa diganti karena kita menggunakan list. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga berguna.